Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan kita pagi hari ini. Kita masuk dalam edisi 23 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita, biar kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita lanjut, saya undang kita mari berdoa bersama. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, biar kiranya memberkati setiap kami, firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, Yesus sudah ada sebelum Abraham. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Saya ulangi, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham adalah bapa orang percaya, bapa orang beriman. Abraham orang yang dikagumi di kalangan orang Yahudi. Bahkan Abraham menjadi bapa bagi kita orang-orang yang beriman kepada Yesus. Orang Yahudi sangat bangga dengan status mereka sebagai keturunan Abraham. Di dalam sejarah Alkitab, Abraham lahir sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, dan Abraham meninggal di Ur Kasdim di usia 175 tahun. Sementara Yesus diperkirakan lahir sekitar tahun 4 atau sampai kira-kira 4 sampai 6 sebelum Masehi, tahun 6 sebelum Masehi. Karena berdasarkan sejarah Romawi, sejarah Roma, bahwa Raja Herodes meninggal sekitar tahun 4 Masehi. Artinya cerita tentang Yesus masih di Alkitab dicatat masih ada Herodes, masih memerintah sebagai raja wilayah, sebagai raja pada saat itu. Yesus lahir ketika Raja Herodes masih hidup. Jadi kalau kita perkirakan saudara, rentang waktu kelahiran Abraham dan kelahiran Yesus kurang lebih 1996 tahun atau hampir 2000 tahun. Ketika Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Benar saja saudara, orang Yahudi menuduh bahwa Yesus itu kerasukan setan. Karena apa? Yesus umurnya belum sampai 50 tahun. Belum sampai umurnya 50 tahun, engkau telah melihat Abraham. Engkau sudah ada sebelum Abraham. Orang Yahudi menolak pernyataan Yesus. Bahkan orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi saudara, ajaib, Yesus menghilang di bait Allah. Ketika mereka ingin melempari dia dengan batu, Yesus menghilang, meninggalkan bait Allah. Dari renungan kita pagi hari ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa kita orang yang percaya. Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus ini bukan hanya sebagai nabi atau yang dikenal dengan Nabi Isa. Bukan hanya sebatas nabi, tetapi dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, supaya menjadi teladan iman bagi kita, orang yang percaya. Supaya kita menjadikan Yesus menjadi teladan iman kita. Dia menjadi manusia untuk menjadikan dirinya sebagai anak domba yang dikorbankan sebagai penebus dosa umatnya yang percaya. Tetapi saudara, bagi orang Yahudi yang tidak percaya,
bagi orang yang mau binasa. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi orang yang menutup diri untuk percaya kepada Yesus, pemberitaan tentang Yesus, pemberitaan tentang Yesus yang menjadi manusia, yang dikorbankan di kayu salib, ini adalah pemberitaan yang bodoh, kebodohan bagi mereka, sebuah ejekan bagi mereka. Bahkan bagi Abraham ini, bagi orang Yahudi, mereka menganggap ini Yesus ini kerasukan setan. Tetapi adakah manusia sampai sekarang menganggap itu kebodohan? Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus ini, saudara, bahwa bagi mereka yang akan binasa itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, ini adalah pemberitaan yang menjadi kekuatan Allah bagi kita. Amin. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, Yesus kita sudah ada. Artinya apa? Bahwa Yesus ini adalah Alfa dan Omega. Bahwa Yesus kita adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Jadi mari kita percaya kepada Yesus. Mari kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Karena apa? Dialah yang menjanjikan hidup kepada setiap orang yang percaya, yang menjanjikan damai sejahtera, yang menjanjikan berkat rohani, hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Amin. Demikian firman Tuhan menjadi renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat renungan firman-Mu yang memberkati kami. Roh Kuduslah menolong firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.